Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Kami dari 2WD2 akan membahas topik leadership. Saya sendiri Hani Huranuddin dan para rekan-rekan saya, Sahla Umama dan Arik Noval. Hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana itu leadership dan apa itu leadership. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin menanyakan kabar rekan-rekan saya. Nah, bagaimana keadaan kalian saat pandemi? Apakah kegiatan kalian berjalan lancar? Apakah kurang lancar? Bagaimana keadaan Syahla? Bagaimana keadaan Arik? Silakan Syahla duluan. Oke, halo semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Syala baik-baik aja. Selama pandemi juga kegiatannya ya kayak gitu-gitu aja, kuliah, terus habis itu part time. Ya, alhamdulillah ya berjalan lancar. Dah gitu aja. Gimana Arik? Kalau saya sih kabarnya alhamdulillah baik terus. Terus selama pandemi ini lebih sering melakukan apa? Selama pandemi ini kegiatan menurut saya lebih mudah daripada sebelum pandemi, dan yang dilakukan pada saat pandemi ya olahraga, main game, nonton dan lain-lainnya. Kalau Hanif sendiri gimana kabarnya? Ya, bisa dibilang lancar dan tidak lancar karena lancar kenapa? Karena pandemi ini serba online yang dimana kita tuh menjadi lebih mudah menggapai sesuatu dan melakukan sesuatu, Ya. mulai dari kita Zoom kayak gini walaupun kita dari jauh kita bisa ketemu gitu. Ya, tapi mungkin yang tidak terlalu berjalan baik ya mungkin karena saya terlalu menikmati hidup jadi Uh, saya hampir tidak pernah keluar selama pandemi gitu ya. Yang which is jadi ya kurang sehat lebih tepatnya sih gitu kan. oh, kurang sehat. Lebih Ya, diperbanyak olahraga ya, Nip? iya. Iya. Terima kasih Ari. Oke, sama-sama. Oke, mari kita masuk ke materi pembahasan kita hari ini. Nah, karena kita membahas tentang leadership, biasanya nggak jauh-jauh dari pertanyaan seperti ini. Bagaimana sih pendapat kita sendiri tentang leadership? Gitu. Mungkin bisa mulai dari Lala. Bagaimana sih pendapat Lala tentang leadership dan bagaimana sih pandangan Lala? Gitu. Oke. Buat Arik, buat Hanif, mohon izin buat menjawab ya. Ya, silahkan Syahla. Iya, silakan. Oke. Leadership, leadership tuh menurut saya pribadi yang mampu atau dia tuh bisa menanamkan rasa percaya diri terhadap rekan-rekannya. Terus selain itu juga pintar memberikan arahan pada anggota tim untuk memiliki visi dan misi yang lebih maju. Nah, atau malah nih leader tuh yang menganggap diri dia setara aja gitu sama bawahan-bawahannya. Maksud Celo tuh kayak bawahannya dijadiin bestie lah gitu sama leadernya sendiri, tapi tetap harus tegas sih balik lagi biar gak dipandang sebelah mata gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau menurut Arik gimana? Kalau menurut Arik, leadership itu kan dalam arti bahasa Indonesia itu kan kepemimpinan ya, yaitu suatu tahapan memberikan pengaruh atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam usaha mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan serta visi misi dalam perusahaan. Kalau menurut tanggapan dari Hanif sendiri bagaimana nih? Menurut tanggapan saya sendiri, pertama saya setuju dengan kalian berdua tentang bagaimana kalian memandang leadership gitu kan. Sebuah kepemimpinan di mana bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, terus bagaimana bisa menganggap partner atau kolega setara bukan sebagai bawahan gitu. Ya menurut saya sendiri ya leadership itu sebuah apa ya? Sebuah patokan atau bagaimana perusahaan itu dipimpin gitu loh. Kayak perusahaan yang baik itu pasti memiliki pemimpin yang baik, dan pemimpin yang baik pasti memiliki visi dan memiliki pandangan visioner. Itu sih menurut saya apa itu leadership. Nah, berikutnya gimana sih menurut kalian tentang good leader? Menurut pandangan kalian dan menurut pendapat kalian tuh gimana sih good leader? Mungkin bisa dijawab siapa dulu, Arik atau Lala?
Bisa duluan. Oke, biar urut dari Syahla deh. Oke, silakan Syahla. Good leader ya. Good leader itu menurut Syahla pribadi yang bukan cuman pinter dalam wawasannya aja, tapi gimana dia bisa ngerangkul rekan-rekannya dengan apa adanya dia, yang ngeprioritasin rekan-rekannya secara baik, tahu apa yang mereka butuhin gitu, berkualitas dalam menyampaikan sesuatu ketika rekannya buat kesalahan, dan bisa kasih apresiasi yang benar-benar baik gitu ketika rekan-rekannya bisa mencapai suatu hal atau berhasil sama target kerjanya mereka. Terus leader tuh juga gimana ya, jadi sesosok cerminan gitu buat para rekannya. Good vibes lah intinya dalam mengambil keputusan, berperilaku, sampai dengan cara berbicaranya mereka. Terus BTW nih, balik lagi. Kenapa sih tadi ada kata bisa ngerangkul rekan-rekannya dengan apa adanya dia gitu. Maksud Syahla tuh leader atau pemimpin kan juga manusia ya. Dia pasti punya kesalahan. Jadi kayak mau sebaik apapun orang tersebut atau sepintar apapun dia pasti ya udah punya kesalahan gitu, mungkin satu apa kayak dalam waktu tertentu pasti dia bikin kesalahan gitu. Nah, so kata apa adanya dia, di mana dia juga bisa kata apa adanya dia ini, di mana dia juga bisa mengukur kemampuan dia sampai mana gitu. Gimana sih dia memimpin dirinya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk gimana sih dia bisa nerima atau mendengar pendapat para rekannya layaknya sahabat dia sendiri. Gitu. Itu aja sih. Oke. Kalau menurut Arik, pendapat tentang good leader. Good leader itu adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok untuk mencapai ke arah tujuan organisasi. Dan salah satu lagi, menurut saya ini tentang good leader ini simple ya. Suatu pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan mengajak orang lain agar mau melakukannya. Itu saja pendapat dari Arik. Kalau dari Hanif bagaimana? Dari saya sendiri mungkin saya bisa apa ya, pertama pandangan saya tentang good leader itu bagaimana visi dia gitu, karena seorang pemimpin yang baik pasti mempunyai visi dan tujuan untuk masa depan mereka gitu. Mereka memiliki berbagai ide yang jelas namun menarik untuk masa depan gitu, dan ke arah mana mereka akan menuju, apa yang akan mereka lakukan untuk menuju ke tempat tersebut, dan yang pasti diikuti dengan perencanaan yang baik gitu. Tapi di balik itu semua, menurut saya good leader itu bagaimana dengan kebijaksanaan atau kerendahan hatinya gitu. Pemimpin yang baik adalah mereka yang punya sifat tegas dan kuat gitu, tapi sekaligus rendah hati gitu. Memiliki sifat rendah hati tidak berarti mereka itu lemah gitu, atau tidak yakin akan dirinya sendiri gitu. Justru menunjukkan bahwa mereka itu memiliki rasa percaya diri yang cukup besar dan sadar akan kemampuannya gitu. Mungkin ini yang membuat mereka itu bisa dihargai atau diakui pengikutnya ataupun pihak lain gitu. Itu sih menurut saya tentang good leader gitu. Oke, terima kasih atas pendapatnya Arik dan Lala gitu. Dan paling yang berikutnya, kalau kalian ditanya gitu, seandainya kalau kalian mau jadi leader, kalian pengen jadi leader yang seperti apa sih gitu? Mungkin bisa dijawab Lala dan Arik gitu. Dari Lala mungkin. Kalau dari Syahla sendiri mungkin nyambung. Dari Lala. Ya. Halo, kedengeran kan? Lanjut, silakan. Kedengeran. Kedengeran. Kalau menurut Syahla pribadi ya mungkin nyambung sama penjelasan good leader tadi sih. Dan mungkin buat tambahannya, Syahla juga pengen nih jadi leader yang bisa membantu anggota tim dan bawahan untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Karena banyak banget gak sih sekarang bos-bos atau bahkan senior di tempat kerja yang cuma bisa komentarin kekurangan koleganya atau juniornya gitu. Tanpa mereka bisa ngayomin dan atau ngebantu ngembangin potensi koleganya gitu.
Itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut Arik, Arik pengen jadi leader yang apa? Mempunyai prinsip kepemimpinan. Eh, dari kata prinsip ya, prinsip itu sebagai paradigma terdiri dari beberapa ide utama yang berdasarkan motivasi pribadi dan sikap serta mempunyai pengaruh yang kuat untuk membangun dirinya dan organisasinya. Arik pengen jadi leader yang apa menentukan sasaran dan tujuan bersama para anggota organisasinya. Dan Arik juga nggak bakal apa berdiri sendiri untuk menjalankan organisasi. Pasti Arik bakal bantu anggota untuk mencapai tujuan dan sasaran kelompok serta melakukan koordinasi kegiatan kerja. Itu aja sih dari Arik. Kalau dari Hanif bagaimana? Mungkin ada hubungannya dengan apa yang saya bilang sebelumnya gitu. Bagaimana jika saya suatu saat menjadi leader, apa yang akan saya lakukan gitu. Kalau saya sendiri ingin menjadi leader yang bisa memimpin, bisa memberikan dampak kepada orang di sekitar saya gitu. Seperti bagaimana leader harus punya pengaruh, bagaimana dia dengan bijak menggunakan kekuasaan dan powernya, dan juga diikuti dengan para pengikutnya. Tapi di balik itu semua, saya juga ingin menjadi pendengar yang baik bagi mereka, seperti bagaimana mereka menerima saya sebagai pemimpin. Saya juga menerima mereka sebagai kolega, bukan bawahan gitu. Karena menurut saya, seperti yang saya bilang tadi, leader yang baik itu atau yang bisa dibilang Lala gitu. Saya setuju apa yang Lala bilang, bagaimana leader itu bisa mengangkat gitu, bisa mengangkat sesamanya gitu, mengangkat para rekan-rekannya gitu, bukan malah menjatuhkan gitu. Karena visi misi kita itu satu gitu, dan itu nggak mungkin dilakukan dengan sendirinya gitu. Itu aja sih dari saya gitu. Akhirnya kita mencapai pembahasan terakhir kita di hari ini gitu. Dan pembahasan terakhir kita mungkin membahas tentang menurut kalian apa aja sih challenge seorang pemimpin dan bagaimana menanggapinya. Mungkin bisa dimulai dari Lala. Oke. Challenge-nya ya. Kalau menurut Syahla lebih ke waktu sih. Kalau menurut Syahla karena kan biasanya pasti jadwal mereka padat banget ya. Terus selain itu juga kenapa Syahla jawab waktu, karena kebanyakan orang cakep dalam memimpin hal atau organisasi nih, tapi buat waktu kadang mereka kayak keteteran gitu, terus berantakan. Nah, solusinya dari Syahla biasanya satu-satunya tuh balik lagi ke diri mereka masing-masing nggak sih? Pemimpin mungkin mungkin dia bisa nih bikin jadwal kegiatan dia sehari-hari, dia punya kesibukan apa sih di hari itu, gitu sih. Kalau menurut Arik gimana? Kalau menurut Arik, salah satu challenge yang paling banyak dihadapi pemimpin itu tidak menjadi contoh yang baik bagi perusahaan atau organisasinya. Karena setiap perusahaan atau organisasi pasti menetapkan aturan atau kebijakan yang harus diikuti kan. Nah, hal yang aneh adalah banyak pemimpin nih yang menetapkan banyak kebijakan tentang berbagai hal dan harus banget diikuti oleh semua anggotanya. Tetapi pemimpin itu melanggar sendiri kebijakan tersebut. Saat seorang pemimpin melakukan hal ini, maka akan sangat mengecewakan bagi perusahaan. Solusi yang bisa dihadapi dari masalah itu menurut Tarik, hal yang harus banget diingat di sini adalah anggota tim pasti akan memperhatikan kebijakan yang kita berikan. Oleh karena itu, kita harus bisa menjadi seorang pemimpin yang mampu memberikan teladan kepada mereka. Jika kita ingin menerapkan sesuatu hal kepada bawahan kita, maka mulailah dari diri kita sendiri terlebih dahulu agar anggota tim yang lain dapat mengikuti sesuai arahan kita. Itu aja sih dari Arik. Kalau Nah, mungkin dari saya sendiri, tantangan seorang pemimpin itu mungkin mulai dari tantangan dalam memberi inspirasi. Pemimpin itu identik dengan pengaruh gitu, terutama pengaruh yang akan memberi inspirasi bagi para rekan mereka gitu. Visi dan misi sangat penting untuk
memungkinkan orang lain merasa seolah-olah pekerjaan mereka memiliki tujuan dan makna di luar tugas yang mereka lakukan setiap hari gitu. Terkadang para pemimpin harus membantu mereka untuk mengenal gambaran besar dari tujuan dari organisasi atau perusahaan gitu. Mengomunikasikan gambaran besar secara teratur akan membantu memperkuat alasan keberadaan organisasi mereka. Tidak hanya mengomunikasikan visi misi, tetapi juga bagaimana membuka pikiran seorang pemimpin tentang berbagai ide dan gagasan dari seorang rekan. Ini pun bisa semakin mengerucutkan visi dan misi tujuan seorang pemimpin tujuan seorang pemimpin. Pemimpin yang baik tetap memiliki rasa ingin tahu yang besar secara intelektual dan bertekad untuk belajar. Mereka ingin tahu dan selalu mencari ide, wawasan, dan informasi baru. Inovasi baru, inspirasi, dan berbagai strategi jitu bisa datang dan masuk dalam pikiran melalui setiap kondisi apapun dan dari berbagai tempat manapun. Dan yang kedua, menurut saya, tantangan seorang pemimpin dalam memimpin sebuah tim gitu. Karena menurut saya perubahan itu selalu ada. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan itu gitu. Kita hanya bisa meminimalkan dampak negatifnya dan bersiap-siap lebih awal jika memungkinkan. Tidak perlu takut dengan perubahan. Biasa seorang pemimpin perlu menegaskan hal ini kepada rekan mereka. Perubahan akan menjadi sebuah momentum perkembangan jika pemimpin dan anggotanya menyikapinya dengan pandangan yang positif gitu. Kenali medan pertempuran sebelum berperang adalah strategi ampuh dengan mengetahui tantangan apa yang akan mereka hadapi sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan roda organisasi. Maka seorang pemimpin tentu harus selalu siap, layaknya seorang petarung yang sudah mengenal medan pertempuran dan juga lawan mereka. Setidaknya menurut saya itulah secara umum berbagai tantangan yang akan pemimpin hadapi. Nah, sebelum kita menutup diskusi kita hari ini, mungkin ini beberapa quotes tentang leadership yang ingin kalian dengar. Sebelum jadi pemimpin, kesuksesan adalah tentang mendewasakan dan mengembangkan diri. Ketika Anda sudah menjadi pemimpin, kesuksesan adalah tentang mendewasakan dan mengembangkan orang lain. Leadership quotes di atas dikemukakan oleh Jack Welch, mantan CEO General Electric, yang menurutnya seorang pemimpin bukan hanya dibutuhkan untuk mengatur sebuah tim saja, tapi juga mendewasakan dan menjadi alat bagi orang lain. Nah, mungkin ada quotes tambahan dari teman-teman sekalian. Oh, ada nih dari Arik dulu. Quotes tentang leadership dari Arik sendiri, a good leader can inspire everyone, yang artinya pemimpin yang baik dapat menginspirasi semua orang. Inspirasi sendiri mengandung makna teladan, sehingga pemimpin yang menginspirasi dapat diartikan sebagai pemimpin yang teladan. Tunggu dulu nih, banyak orang yang memandang remeh kata inspirasi. Kalimat tersebut emang gampang banget untuk diucapkan dan ditulis, tapi harus diingat, pemimpin yang menginspirasi melalui semua proses yang panjang sebelum mencapai tingkatan inspirasi. Seorang pemimpin yang menginspirasi bukanlah seorang Superman yang selalu menang dalam kehidupannya. Seorang pemimpin yang menginspirasi bukan seorang yang memimpin ribuan atau jutaan orang. Itu sih dari Arik. Mantap. Oke. Kalau quotes dari Syahla, seorang pemimpin adalah seorang yang jarang diketahui orang banyak. Dan ketika ada sebuah pekerjaan dan tujuan yang berhasil diselesaikan, dia akan menjawab, kami melakukan bersama-sama. Nah, quotes di atas dikemukakan oleh Lao Tzu. Baginya, seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak memedulikan pujian terhadap dirinya sendiri. Pasalnya, keberhasilan tim adalah hal yang penting dan ada di atas segalanya. Itu sih. Keren. Terima kasih untuk kalian atas quotes-nya. Sama-sama, Hanif. Sama-sama, Hanif. Nah, itulah penutupan dari diskusi kita hari ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya kalian.
Saya Hanif Burhanuddin dan teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.